Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi risiko. Saya Lianur Apriani, NIM 29. Saya akan menjelaskan tentang konsep identifikasi risiko, yaitu ada pengertian identifikasi risiko, kategori risiko yang perlu diidentifikasi, yang ketiga komponen risiko. Konsep identifikasi risiko. Pengertian identifikasi risiko menurut PP nomor 60 tahun 2008 adalah proses penetapan apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana sesuatu terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Pengidentifikasian risiko adalah proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko atau kerugian yang potensial yang menentang perusahaan. Selanjutnya yaitu kategori risiko. Adapun kategori risiko dari beberapa ahli yang sudah dimodifikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu finansial dan ekonomi, misalnya fluktuasi tingkat inflasi dan suku bunga serta kenaikan upah kerja, perubahan nilai tukar, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada politik dan lingkungan, misalnya itu perubahan hukum dan peraturan, perang, bencana alam, perubahan politik, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu konstruksi, misalnya pencurian, kecelakaan kerja, perubahan desain, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu komponen identifikasi risiko. Risiko dalam manajemen risiko itu bukan sekedar suatu kejadian, kondisi, atau peristiwa yang dapat berkembang atau terjadi. Namun, itu mencakup juga berbagai informasi yang berkaitan dengan kejadian, kondisi, dan peristiwa tersebut. Maka dalam proses identifikasi risiko, informasi yang dikumpulkan antara lain itu mencakup stakeholder, sumber risiko, benda, atau kondisi lingkungan yang dapat memicu timbulnya risiko. Nah, faktor risiko itu ada dua, yaitu faktor risiko internal dan yang kedua itu faktor risiko eksternal. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Ainun. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Ella Ainun Nikmah, NIM 1950210030 akan melanjutkan materi, yaitu materi selanjutnya adalah parameter dalam mengukur dampak risiko. Parameter yang jelas dapat digunakan untuk mengukur dampak dari sebuah risiko yang tepat dalam melakukan proses evaluasi. Terdapat beberapa parameter proses evaluasi risiko. Yang pertama, ada parameter probabilitas risiko. Ini terdiri dari parameter jarang terjadi, agak jarang terjadi, kemungkinan terjadi, sering terjadi, dan hampir pasti tidak terjadi. Lalu yang kedua adalah parameter konsekuensi risiko, di mana ini terdiri dari parameter tidak signifikan, kecil, sedang, besar, dan sangat signifikan. Lalu materi selanjutnya yaitu cara mengidentifikasi risiko. Yang pertama adalah metode pengidentifikasian risiko. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi risiko. Yang pertama adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan ataupun kuesioner. Kuesioner ini digunakan untuk menganalisis risiko yang diperoleh dari jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Kuesioner ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bisa dirancang secara sistematis mengenai risiko yang menyangkut kekayaan maupun operasional perusahaan. Lalu yang kedua adalah menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan ini digunakan untuk menganalisis neraca, laporan pengoperasian, dan catatan-catatan pendukung lainnya. Dengan merangkai laporan-laporan tersebut berdasarkan lamaran anggaran keuangan, maka manajer risiko ini bisa menentukan penanggulangan risiko pada masa yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah membuat flow chart aliran barang. Flowchart aliran barang itu bisa dimulai dari bahan mentah sampai bahan mentah tersebut menjadi barang yang siap untuk dipasarkan. Nah, dengan cara ini, maka risiko dapat diketahui pada tiap tahap dari aliran tersebut. Lalu, yang keempat adalah inspeksi langsung di tempat yang dilakukan. Inspeksi langsung di tempat yang dilakukan itu
bisa dengan cara mengadakan pemeriksaan secara langsung pada lokasi perusahaan. Dengan demikian, maka pemeriksaan ataupun pengamatan tersebut, manajer risiko dapat belajar mengenai kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan yang bermanfaat bagi penanggulangan risiko perusahaannya. Lalu yang kelima adalah mengadakan interaksi dengan departemen ataupun bagian-bagian dalam perusahaan. Hal ini bisa ditempuh dengan berbagai cara, diantaranya dengan mengadakan kunjungan ke departemen lain, lalu bisa menerima, mengevaluasi, memonitor, serta menanggapi laporan-laporan dari departemen untuk meningkatkan pemahaman tentang aktivitas dan risiko yang mereka hadapi. Lalu yang keenam, yaitu mengadakan interaksi dengan pihak luar. Pihak luar itu pihak-pihak yang bisa membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko, seperti akuntan, penasihat hukum, konsultan, manajemen, lalu perusahaan asuransi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh adalah membuat dan menganalisis catatan statistik mengenai bermacam-macam kerugian yang dialami. Lalu yang terakhir adalah mengadakan analisis lingkungan. Mengadakan analisis lingkungan ini diperlukan untuk mengetahui kondisi yang dapat mempengaruhi timbulnya risiko potensial seperti konsumen, supplier, penyalur, pesaing, dan juga pemerintah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kivira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevira Nurul Izah, NIM 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran resiko. Sasaran identifikasi resiko adalah mengembangkan daftar sumber resiko dan kejadian yang komprehensif serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran dan target yang teridentifikasi dari konteks. Dokumen utama yang dihasilkan dalam proses ini adalah daftar resiko. Kemudian strategi mengidentifikasi resiko. Yang pertama, identifikasi resiko berdasarkan tujuan. Pendirian sebuah perusahaan tentu mempunyai tujuan. Oleh sebab itu, peristiwa-peristiwa yang akan menyebabkan tidak tercapainya sebagian atau seluruh tujuan perusahaan akan teridentifikasikan sebagai resiko. Kemudian yang kedua, identifikasi resiko berdasarkan skenario. Skenario yang dibuat merupakan alternatif cara untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan demikian, peristiwa yang memicu terjadinya alternatif skenario yang tidak diharapkan atau di luar yang telah ditetapkan perusahaan dapat diidentifikasikan sebagai resiko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana, NIM 32. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu tentang mengidentifikasi risiko, yaitu pada proses identifikasi risiko. Proses mengidentifikasi risiko harus dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Tujuan identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi berbagai hal, kejadian-kejadian, dan situasi yang mungkin terjadi yang memiliki dampak negatif pada pencapaian tujuan perusahaan, termasuk sumber atau inputs dari identifikasi risiko serta deskripsi dari suatu kejadian. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam proses identifikasi risiko adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada mengumpulkan peristiwa yang dapat menimbulkan risiko. Kemudian yang kedua yaitu mengelompokkan risiko, yang ketiga pembentukan tim. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam mengidentifikasi risiko adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah membuat checklist, yang kedua adalah menggunakan checklist, yang ketiga adalah metode peta aliran atau flowchart, yang keempat adalah inspeksi langsung pada satu objek, yang kelima adalah interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan, yang selanjutnya yaitu adalah catatan statistik dari kerugian pada masa lalu. Selanjutnya yaitu parameter dalam mengukur dampak risiko, yaitu terdapat teknik-teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kumpulkan informasi atau mengumpulkan informasi-informasi. Yang kedua adalah dengan cara interview. Yang ketiga adalah analisis SWOT atau SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Kemudian yang terakhir adalah pengalaman pribadi dan intuisi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.